akhirnya hari ini seneng banget Kak Elion boleh ada di ibadah online kali ini. Dan ibadah online kali ini kita mau penuh semangat ya, karena kita tahu Tuhan telah mendahului kasih-Nya buat kehidupan kita. Sehingga dengan cara apa kita membalasnya? Dengan jalan kita memuji namanya dengan sepenuh hati. Amin. Jadi Kak Elion mau supaya kalian teman-teman semua boleh memuji Tuhan dengan baik, tepuk tangannya sepenuh tenaga, bahkan memuji Tuhan dengan kuat ya, dengan lantang ya. Amin. Dan sebelum kita masuk ke pujian penyembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada hari ini, di pagi ini kami boleh ada di ibadah online. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu, bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkenanlah hadir dalam hati kami, di dalam peribadatan kami, sehingga kami boleh menerima berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau kiranya boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya dan kami mau bersukacita Tuhan untuk serangkaian ibadah online kali ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Nah, siapa di antara kalian yang tahu KASIH disebut dengan kasih? KASIH disebut dengan kasih. Nah, sekarang kita mau pujikan pujian kita KASIH. Harus dengan penuh semangat ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau persiapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan. Kita mau sama-sama sepakat bahwa Tuhan, Engkau menjadi bagian yang termanis buat kehidupanku, buat isi hatiku, untuk
hidupku Tuhan. Datanglah sekarang sehingga aku boleh dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Yuk sama-sama kita mau buka hati tanah kita yang terbaik sehingga kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan kita. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Yuk kita sama-sama satukan hati kita ya. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Wah, Tante lihat kalian memuji Tuhan dengan hebat sekali. Pasti Tuhan senang ya. Hari ini kita akan kembali anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, kita sudah siap semua. Tadi Kak Elion sudah berdoa untuk firman Tuhan. Sekarang anak-anak akan buka Alkitabnya ya. Alkitabnya di dalam kitab Raja-Raja. Ya, Raja-Raja itu setelah Samuel. Nah, anak-anak kita sudah akan belajar. Nggak terasa ya, kita sudah ada di 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga. Judulnya Salomo meminta hikmat. Ya, Salomo meminta hikmat. Yuk kita akan baca ayat-ayat ini dari mulai ayat 1 sampai ayat 28. Nanti Tante akan memandu melalui video ini. Yuk kita bersama-sama saksikan pembacaan firman Tuhan ini. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau
takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, Yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, Ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, Supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, gimana? Kita sudah membaca firman Tuhan ya, demikian luar biasa sekali. Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tetapi dia meminta apa? Hikmat. Kenapa anak-anak hikmat penting? Hikmat sangat penting, teramat sangat penting. Kenapa? Anak-anak kewaspadaan yang tinggi dan kemampuan untuk melindungi
diri dari segala yang membahayakan ini patut dimiliki oleh semua orang percaya. Ya, adik-adik, anak-anak, tante juga perlu itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus memiliki hikmat. Terus hikmat bagaimana caranya kita mendapat? Hikmat itu anak-anak bersumber dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Jadi kuncinya kita mendapatkan hikmat ialah kita mengerti firman Tuhan. Jadi firman Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Hikmat itu akan memberikan kemampuan kepada kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang patut dilakukan, mana yang tidak patut dilakukan, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, mana yang berdampak positif dan mana yang berdampak negatif itu hanya bisa diperoleh melalui hikmat. Jadi sekali lagi, hikmat diperoleh melalui firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, kalian harus benar-benar mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua anak-anak, kunci daripada kita memperoleh hikmat yaitu persekutuan yang erat dengan Tuhan. Persekutuan yang erat itu bagaimana Tante Maria? Iya betul, anak-anak harus banyak berdoa. Hari-hari ini kalian banyak di rumah bukan? Jadi Tante harap bukan hanya anak-anak yang ada, tapi mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan daripada kebaktian sekolah minggu pagi ini, itu juga berlaku untuk Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian. Mari kita selain memahami firman, kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita juga mau bersekutu dengan melalui doa kepada Tuhan. Siapkan waktu yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian anak-anak, Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, kita akan memperoleh hikmat. Luar biasa, kalau kita memiliki hikmat, tidak ada satupun yang dapat membahayakan hidup kita. Karena ada firman Tuhan, ada Roh Kudus sendiri yang selalu menaungi kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat di mana saja kita berada. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam kitab Kolose. Ayo semuanya buka kitab Kolose, perjanjian baru ya. Kalau tadi raja-raja kan perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Kolose 2 ayat 3 bunyinya, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, kita coba lepas Alkitabnya ya. Kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sekali lagi ya. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Anak-anak, itu firman Tuhan dan ayat hafalan. Sekarang kita akan berdoa meminta kepada Tuhan kemampuan untuk kita melakukannya. Yuk semuanya lipat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama meminta kasih kemurahan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Bapa yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan menerima segala pujian kami. Dan biarlah Tuhan
firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh kami lakukan. Kami ingin seperti Salomo memiliki hikmat yang melebihi daripada orang-orang lain Tuhan. Kami mohon berikan kemampuan kepada kami untuk mau membaca firman Tuhan dengan tekun. Kami menyelidiki firman Tuhan sehingga kami memahaminya, dan Tuhan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Dan juga tolong kami supaya diberikan kerinduan kepada kami untuk kami setiap hari mau berdoa, mau bersekutu dengan Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat untuk kami memperoleh seluruh kemuliaan Tuhan di dunia ini. Sekali lagi Tuhan, setiap anak-anak, Bapak, Ibu, Kakak yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau sudah bukakan rahasia bagaimana kami untuk memiliki hikmat Tuhan yang sangat penting untuk kami miliki untuk kami hidup di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon Engkau yang akan tolong. Karena hanya di dalam Engkau tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kami mau Tuhan seperti Salomo. Tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tetapi kami meminta hikmat pada pagi hari ini. Dengar dan kabulkan doa kami ya Bapa. Kami mau serahkan doa ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari anak-anak sekalian, kita akan angkat tangan kita. Kita mau minta berkat Tuhan turun oleh Bapak Gembala Jemaat kita, Bapak Yusak Prengki. Angkat tanganmu dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, tandahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.